Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 30 November 2025, hari Minggu. Saya Yan Triyono, nomor induk mahasiswa 0532633702, merupakan mahasiswa Universitas Terbuka. Yang terhormat Ibu Sri Rumadasi T, yang dimana Ibu memberikan mata kuliah praktek hukum perdata, dimana dalam akhir mata perkuliahan Ibu kami diwajibkan untuk mengupload unggah rekaman simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara di persidangan, seperti contoh-contoh kasus yang sudah dijelaskan dalam sesi sebelumnya. Untuk itu saya mencoba untuk mempraktekkan, izin Bu Sri, bagaimana menjadi seorang atau sebagai kuasa hukum dalam memenuhi kewajiban tugas di mata kuliah Ibu ini di praktek beracara perdata. Sebelumnya ada mata kuliah Ibu yang memang hari ini saya bahas, yaitu terkait uang prestasi dalam perjanjian jual beli antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Tuan Andi itu adalah kuasa hukumnya, adalah saya sebagai kuasa hukum dari Tuan Andi, dan bahwa dalam kasusnya itu Tuan Andi memberikan kuasa mandat kepada kita sebagai kuasa hukumnya untuk menangani perkara gugatan terhadap Tuan Budi. Ya. Dan saya akan menjelaskan terkait permasalahan sebelum kasus itu bergulir. Contohnya bahwa pada tanggal 15, kalau salah, 15 Januari 2003, Tuan Andi itu dan Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Jadi dalam perjanjian itu disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dalam kesepakatannya akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dengan uang muka sebesar 300 juta rupiah dan dibayarkan pada saat penandatanganan bersama. Dan sisanya nanti tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Itulah yang terdapat dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi dan Tuan Budi. Tuan Andi ini sebagai penggugat dan Tuan Budi itu sebagai tergugat. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Tapi hingga 6 bulan setelah perjanjian itu, Tuan Budi tidak kunjung melunasi pembayaran tersebut sebagaimana yang disepakati. Maka Tuan Andi mengirimkan surat teguran, hingga 2 kali surat teguran, tetapi tidak diindahkan. Nah, alasannya bahwa Tuan Budi itu belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut
sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Ya. Jadi contoh kesimpulan dalam kasus tersebut di atas yang saya jelaskan tadi itu memang adanya wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Nah, jadi kita itu melihat dari segi analisis hukumnya. Kenapa tergugat telah melakukan wan prestasi dan apakah syarat wan prestasi telah terpenuhi dan kenapa alasan tergugat tidak dapat dibenarkan, dan kita menganggap bahwa itu terhadap hal-hal tersebut nanti kita akan jelaskan dalam kesimpulan. Yang pertama, kenapa tergugat telah mengalami atau telah melakukan wan prestasi? Kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1243. Jadi yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Jadi wan prestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya, atau melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dalam perkara ini, perkaranya antara Pak Andi dengan Tuan Budi dan Tuan Andis, jadi tergugat telah melakukan wan prestasi dalam bentuk yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi yang akan dilakukan, yakni tidak membayar pelunasan sebesar 700 juta rupiah sebagaimana diperjanjikan. Kedua, yang melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, yakni melewati batas waktu 3 bulan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi mereka sudah membuat suatu perjanjian dan melebihi waktu perjanjian itu dilakukan selama 3 bulan. Kalau selama 3 bulan tidak disepakati, makanya debitur jadi wan prestasi. Kalau kita bicara terkait wan prestasi yang syarat-syaratnya yang ada dipenuhi itu berdasarkan doktrin hukum dan jurisprudensi, untuk menyatakan seorang wan prestasi harus memenuhi syarat yaitu adanya perjanjian yang sah. Tuan Andi dan Tuan Budi terbukti dengan adanya perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. Kemudian adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, artinya si tergugat tidak membayar. Tergugat dalam hal ini Pak Tuan Budi itu tidak membayar pelunasan sebesar 700 juta rupiah. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah surat teguran atau somasi. Penggugat dalam hal ini Tuan Andi itu telah mengirimkan 2 kali surat somasi dan ini diindahkan oleh Tuan Budi. Yang 4, debitur tidak memenuhi kewajiban setelah somasi, atau Pak Budi, Tuan Budi dalam hal ini tidak memenuhi kewajiban setelah somasi. Jadi tergugat tetap tidak melunasi setelah menerima somasi, artinya sah. Nah, kenapa alasan tersebut, alasan tergugat itu tidak dapat dibenarkan? Alasan dalam contoh kasus pembelajaran ini, dalam mata kuliah ibu ini, kenapa alasan tergugat tidak dapat dibenarkan? Karena tergugat
beralasan belum mendapat pinjaman dari pihak bank dan meminta waktu tambahan. Itu yang menjadi alasannya. Maka alasannya Pak Budi itu dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan. Nah, berdasarkan pasal 1239 KUHP Perdata, setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi, dan bunga. Itu yang dasarnya adalah pasal 1239 KUHP Perdata. Nah, yang kedua, kesulitan finansial, ada alasan lain yang tidak dibenarkan adalah kesulitan finansial tergugat adalah risiko yang harus ditanggung sendiri dan bukan merupakan alasan pembenar untuk tidak memenuhi prestasi. Itu termaktub dalam pasal 1244 KUHP Perdata tentang keadaan memaksa. Ya, 1244 keadaan memaksa. Karena debitur harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga tersebut. Ya. Terus yang ketiga adalah persetujuan pinjaman bank bukanlah syarat dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan force majeure atau overmatch. Kemudian yang terakhir adalah kerugian penggugat. Di situ kenapa saya jelaskan ada kerugian penggugat. Dalam ini memang saya contoh sebagai kuasa hukum dari penggugat, Tuan Andi. Itu ada kerugian penggugat yang memang harus dijelaskan bahwa penggugat itu mengalami kerugian material dan immaterial. Antara lain kerugian material yaitu tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama 6 bulan karena masih terikat dengan suatu perjanjian. Terus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Di situ keuntungannya yang mungkin akan hilang kesempatannya. Bunga yang seharusnya diperoleh dari dana 700 juta rupiah itu ada bunga yang harus didapatkan nantinya. Terus yang lainnya adalah kerugian imaterial, waktu dan tenaga untuk menagih, terusan menagih. Itu dari Tuan Andi sendiri pernah menagih berapa kali dan buat surat teguran atau somasi 2 kali. Ketidakpastian hukum atas status tanahnya itu terhadap kerugian imaterial dari Tuan Budi. Dan memang kita telah dalam contoh kasus ini, saya sebagai kuasa hukum telah mengajukan gugatan ke pengadilan itu terhadap bukti-bukti yang telah diajukan. Bukti soal itu ada P1, P2, P3, P4, dan P5 itu kita sudah lengkapi terkait perjanjian jual beli tertanggal 12 Januari 2023. P2 itu bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta, surat somasi pertama, surat somasi kedua, dan sertifikat hak milik atas tanah rumah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah seluruh urian fakta hukum, bukti-bukti, dan dasar hukum yang telah kami sampaikan ini, kami berkesimpulan bahwa perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 itu adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak. Yang kedua adalah tergugat telah terbukti melakukan wanis prestasi dengan tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah hingga melampaui batas tenggang waktu yang telah disepakati. Yang ketiga adalah alasan tergugat tidak dapat membebaskan kewajibannya karena kesulitan memperoleh pinjaman bank dan adalah risiko pribadi tergugat dan bukan merupakan keadaan maksa atau force majeure. Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 kali sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak diindahkan.
Terus yang berikutnya nomor 5 adalah penggugat telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial sebagai wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Dan tergugat harus bertanggung jawab atas wan prestasi yang dilakukannya sesuai ketentuan pasal 123 KUHP Perdata. Nah itu mungkin yang saya jelaskan industri sebagai dosen saya di praktek peradilan perdata. Untuk itu dalam permohonan petitum itu memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan primer menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanggal 12 Januari 2023 dan menghukum tergugat untuk membayar biaya sisa pelunasan sebesar 700 juta kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat, atau apabila tergugat tidak mendapat pelunasan pembayaran, mohon menyatakan perjanjian jual beli tanggal 5 Januari batal demi hukum. Terus menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah kepada penggugat dalam keadaan baik. Menghukum tergugat untuk membayar uang muka, uang paksa sebesar 5 juta per hari atas keterlambatannya. Dan menyatakan uang muka sebesar 300 juta itu menjadi milik penggugat sebagai ganti rugi. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.